Permisi Bu. Waalaikumsalam. Iya sebentar. Selamat masuk. Nanti bilang, ya Bu. Iya. Nanti bilang, duduk. Silakan duduk. Yang mana ya? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah ya. Walaupun baik, tapi Ibu lihat kamu tadi terlihat capek. Kayak ada pikiran gitu ya? Kayak ada pikiran ya? Sedikit sih Bu. Nggak apa-apa lah. Nanti kita kan bisa ngobrol santai aja ya. Tadi sebelum di sini sudah sempat makan siang. Udah sih, tadi aku udah sempat istirahat juga makan di kantin. Bagus sih, memang jangan sampai si konseling malah sambil dalam keadaan lapar gitu ya kan. Nanti malah nggak fokus mau cerita tentang apa. Iya Bu. Sebelum kesini tadi juga ada semester pelajaran apa? Kalau boleh tahu. Itu aku habis belajar matematika sih. Matematika. Cukup ini ya, cukup mikir ya siang-siang pelajaran matematika. Jadi menguras energi juga ya. Ya, ini lumayan lah ya Bu, namanya matematika. Pelajaran matematika cukup mikir ya siang-siang. Tapi kan masih kuat ya beberapa ya. Masih kuat soalnya. Oke. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan datang ke luar kota saat jam istirahat ya. Ibu tuh menghargai keberanian kamu untuk datang ke sini. Ibu sama-sama. Tadi waktu masuk Ibu lihat itu kamu kayak milik wajahnya kayak sedang memikirkan sesuatu ya? Ya sih Bu, kayak sedikit ada pikiran. Kayak kelihatan agak tegang gitu. Sih. Iya Bu. Karena akhir-akhir ini tuh memang aku tuh kayak ada kepikiran sesuatu gitu. Ya nggak apa-apa lah. Kadang kalau sedang memikirkan sesuatu emang mimik wajah itu jadi kelihatan lebih tegang atau berbeda gitu. Kayak ya cun gitu lah. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, kita ingin pastikan dulu sekarang tuh kamu nyaman nggak di posisi sekarang itu? Nyaman kan? Iya, nyaman. Suasananya nggak mengganggu kan? Oh, Nyaman kan? Nyaman kan? Berarti ibu ingin kamu tuh merasa tenang, kamu tuh merasa nyaman. Supaya nanti berarti juga jauh lebih enak kan rasanya kan? Kamu juga nggak perlu takut atau sungkan gitu. Ya, kita tuh ngobrol santai aja. Tapi ya tetap berperan. Biasanya tuh kalau siswa datang ke ruang BK itu ada hal yang sedang dibicarakan, ada yang ceritakan, itu saja. Ada yang kita berdua cari solusi, bagaimana cara keluar dari masalahnya, seperti itu. Atau sekedar cuma butuh didengarkan, cuma cerita-cerita aja sama ibu curhat itu juga boleh sahabat. Jadi kalau Fadila sendiri kira-kira datang ke rumah ini karena mana ya? Jadi Bu, sebenarnya aku tuh kayak butuh cerita gitu loh Bu. Terus sama minta saran sama Ibu gitu. Jadi ada hal yang ingin kamu ceritakan sekaligus mencari jalan keluarnya ya. Iya Bu,
betul. Jadi terima kasih ya kamu sudah datang dan percaya di sini. Nggak semua orang itu berani loh kayak kasus ini atau mengambil langkah untuk menceritakan apa yang sedang dipikirkan. Kalau lagi ada masalah itu dia mencoba cari bantuan itu jarang. Jadi kamu termasuk bagus katanya. Iya, iya sih ya Bu. Soalnya tuh aku bingung kan, bingung sendiri gitu. Kalau apa dipendam gitu tuh kayak mau bingung sendiri gitu loh, nggak tahu solusinya gitu. Kadang kalau bertemu itu apa tidak sendirian ya, pikiran tuh jatuh malah makin penuh, makin berat. Jadinya jatuhnya overthinking lah ya rasanya. Itu Bu, bener banget. Jadi oke, kalau begitu kita coba bahas pelan-pelan aja ya, nggak perlu terburu-buru. Fadila boleh ceritakan dari bagian yang perlu kamu paling ingin disampaikan terlebih dahulu. Ibu sedang mendengarkan. Iya, sini Bu. Jadi kan saya tuh akhir-akhir ini lagi bingung soal masa depan saya gitu loh, ke depannya mau kemana gitu loh. Setelah lulus sekolah ini Bu. Baik, kita berarti akhir-akhir ini sedang merasa bingung akan masa depannya ya, yang membuat pikiran Fadila ini jadi terganggu, jadi terfokus, pikiran, gitu ya Fadila. Jadi sebelum mulai ngobrol lebih lanjut tentang sebelumnya, Ibu jelaskan beberapa hal supaya kamu nanti bisa nyaman selama proses konseling ini. Jadi Ibu akan menyebutkan beberapa asas-asas dan kontrak konseling kita. Jadi apa ya? Jadi yang pertama itu Ibu akan memberitahu bahwa di konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Di asas kerahasiaan ini artinya apapun yang kamu ceritakan kepada Ibu, apapun yang kamu kasih tahu Ibu, seperti itu, perasaan kamu, apapun cerita-cerita kabar itu sifatnya itu rahasia. Kamu tuh nggak usah takut kalau cerita kamu, kamu atau apapun yang kamu kabar Ibu tidak akan disebarluaskan sama Ibu kecuali atas izin dari kamu sendiri. Jadi aman dan tenang. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi di sini kamu bebas mau cerita apapun tentang perasaan kamu, benar-benar apa yang kamu rasakan, apa yang ingin kamu ceritakan, apa yang kamu pikirkan, tanpa merasa kayak nanti sama Ibu dihakimi atau Ibu menjudge kamu atau menyalahkan kamu. Itu Ibu nggak akan seperti itu ya. Kemudian ada namanya asas kesudaraan. Jadi setiap cerita yang ingin kamu ungkapkan kepada Ibu atau perasaan, pikiran yang ingin kamu ungkapkan itu atas kesudaraan kamu. Jadi tidak ada paksaan. Semisal kamu kayak merasa nantinya kamu nggak mau menceritakan itu seperti privasi, kalau nggak ceritakan tidak apa-apa. Atau selama proses konseling ini ada kurang nyaman, kamu juga bisa langsung dulu ke Ibu. Ya. Selanjutnya untuk durasi konseling kita ini kurang lebih 40 menit ya. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Lagi nanti kan ada pelajaran selanjutnya ya, harus isoman ini ya. Jadi bagaimana kedua sudah paham dan bersedia? Ya Bu, aku udah paham dan bersedia. Baik, terima kasih Fadila. Kalau begitu kita mulai ya sesi konseling kita hari ini. Fadila nggak perlu tegang, Fadila cukup ceritakan saja secara santai dari hal-hal yang ingin Fadila sampaikan kepada Ibu. Hari ini tuh Ibu siap akan mendengarkan Fadila sama konseling Fadila ini. Aku mau cerita, jadi gini. Aku
Aku tuh akhir-akhir ini lagi bingung soal masa depan aku ini setelah lulus ini kebetulan mau kemana gitu. Oh iya, jadi sedang banyak memenuhi pikiranmu sekarang ya, kalau tentang rencana studi di sini nanti kayaknya ya mau kemana, Ya benar juga gitu. wajar kali lah kalau aku punya pikiran seperti ini, atau kamu mulai kepikiran tentang hal seperti ini. Ya karena memang kelas akhir itu biasanya banyak siswa itu mulai memikirkan tentang langkah selanjutnya, mana masa depannya. Itu ya, kalau boleh ibu tahu, sejak kapan kamu itu mulai merasa bingung seperti ini, mulai kepikiran? Kayaknya tuh kurang lebih beberapa bulan terakhir ini sih Bu. Apalagi semenjak banyak teman-teman mulai cerita mau daftar ke kampus mana gitu. Jadi ketika melihat teman-teman sudah mulai punya rencana, kamu jadi ikut merasa tertekan dan makin banyak berpikir gitu ya. Iya Bu. Iya. Kok aku ngerasa masih belum jelas gitu ya mau kemana-mana gitu. Perasaan belum punya gambaran yang pasti itu membuat kamu merasa tidak tenang ya. Iya Bu, kadang kalau malam juga tuh sering kepikiran jadinya. Kerjaan sekolah juga ya di hari-hari itu. Iya Bu, kadang sebelum tidur tuh suka mikir, nanti aku ini kira-kira mau kemana gitu, terus harus gimana, apa dulu yang harus dilakuin gitu. Kalau dipersempit lagi adalah hal yang paling membuatmu bingung itu bagiannya mana? Apakah awal memilih jurusan, biaya, atau izin dari orang tua, atau hal-hal lainnya? Semuanya kepikiran sih Bu. Tapi yang paling besar tuh saya ingin kuliah, sedangkan orang tua saya itu maunya secepatnya tuh aku tuh langsung kerja aja gitu Bu. Baik, di satu sisi kamu punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi di sisi lain dari orang tua berharap kamu segera memiliki pekerjaan ya, segera bekerja begitu. Iya Bu, betul. Saat mendengar keinginan orang tua kamu seperti itu, apa yang kamu rasakan? Ya saya yang pastinya sedih ya Bu ya, kayak gitu. Terus kadang juga bingung harus ngomong apa, kayak aku tuh takut kalau memaksakan nanti dibilang nggak ngerti keadaan keluarganya gimana. Aku sedih karena keinginan kamu itu berbeda dengan apa yang orang tua kamu inginkan ternyata ya. Dan kamu juga takut dianggap tidak memahami kondisi keluarga seperti itu. Iya Bu, jadi tuh aku tuh kayak merasa serba salah gitu. Kalau serba salah karena ingin mengejar cita-cita itu, tapi itu juga apa ya? Aku juga ingin menghargai pendapat orang tua kamu seperti dengan keinginan kamu. Ya Bu. Selama ini apakah kamu sudah pernah membicarakan keinginan kamu ini dengan kedua orang tuamu tentang keinginan kamu itu ingin melanjutkan pendidikan, kuliah, gitu? Pernah Bu, tapi belum terlalu dalam sih ngomongnya. Biasanya baru ngomong sedikit terus orang tua tuh bilang lihat nanti gitu. Yang penting kerja dulu gitu Bu. Bicaranya itu sudah pernah ada, tapi itu belum membahas kemungkinan jalan keluarnya ya. Iya Bu, benar. Ibu mulai memahami situasinya ya. Berarti inti masalah yang sedang kamu hadapi sekarang adalah
kebingungan menentukan langkah setelah lulus karena ada perbedaan antara keinginan dari Fadila sendiri dengan kedua orang tua Fadila ya. Iya Bu, itu yang apa paling bikin aku kepikiran gitu. Ya. Baik, jadi terima kasih sudah menceritakan dengan jujur. Dan di sini kita akan coba bahas satu persatu supaya masalah Fadila ini terasa lebih jelas dan tidak menumpuk di pikirannya Fadila ya. Ibu bisa melihat bahwa persoalan ini tuh cukup memenuhi pikirannya Fadila akhir-akhir ini. Ya Bu, aku tuh jadi kayak kepikiran sendiri gitu. Tadi kamu menyampaikan ingin kuliah, tetapi orang tua kamu itu ingin kamu itu cepat dapat kerja atau bekerja dulu lah setelah lulus gitu ya. Saat menghadapi keadaan seperti itu, apa yang paling kamu rasakan, Fadila? Ya pastinya aku bingung kan aku kalau kayak gitu harus gimana. Terus kadang aku merasa sedih juga, aku kayak bimbang gitu loh Bu. Jadi kamu bingung karena berada di antara dua pilihan ya, dan sedih juga karena keinginan itu belum tentu sejalan dengan harapan orang tua kamu. Ya Bu, betul. Selain bingung dan sedih, apakah ada perasaan lain yang muncul yang kamu rasakan? Takut juga sih Bu. Takutnya itu seperti apa? Kayak takut kecewa orang tua. Terus kalau saya tetap ingin kuliah di Bu. Tapi kalau saya nggak kuliah, saya takut nyesel. Jadi di satu sisi kamu tuh merasa takut mengecewakan kedua orang tua kamu ya. Tetapi di sisi lain kamu takut mengecewakan diri kamu sendiri, kamu takut nyesel gitu. Baik. Posisi seperti itu memang tidak mudah terbilang. Siapapun yang berada di posisi atau situasi yang kamu alami ini pasti akan merasa tertekan. Iya Bu, kadang aku tuh sampai susah tidur gitu kan, kayak overthinking sendiri. Berarti masalah ini nih bukan hanya sekedar lewat di pikiran ya, tetapi sudah cukup mengganggu ketenangan kamu juga dalam sehari-hari. Iya Bu, kalau malam tuh suka mikir nanti aku tuh harus gimana gitu ya Bu. Gimana ya bingung. Saat pikiran itu datang di malam hari itu biasanya yang kamu pikirkan atau kamu lakukan itu apa? Yang kamu lakukan? Paling saya diem aja sih Bu, kadang main HP, terus kadang juga nangis sendiri jadinya. Kamu lebih sering memendam semuanya sendirian, Fadila? Iya Bu, soalnya aku bingung mau cerita ke siapa. Hari ini kamu datang ke ruang BK dan mulai bercerita itu langkah yang baik ya, Fadila, dan menunjukkan kamu tuh emang ingin mencari jalan keluar atas masalah kamu ini. Iya Bu, soalnya tuh aku udah capek gitu loh Bu kalau ditemenin sendiri. Wajar merasa capek atau lelah kalau memikul banyak pikiran sendirian untuk Fadila. Iya Bu. Selama beberapa waktu ini, apakah ada keadaan tersebut yang berpengaruh ke sekolah, misalnya belajar kamu, konsentrasi kamu, ataupun semangat kamu? Ada Bu, jadi kayak aku susah fokus di kelas gitu Bu. Kadang juga guru menjelaskan, aku tuh malah pikir ke hal-hal yang lain gitu Bu. Jadi susah fokus. Masalah ini mulai mempengaruhi konsentrasi belajarmu juga. Iya Bu, nilai ulangan kemarin aku juga turun.
Baik, berarti persoalan ini penting untuk kita bahas supaya tidak terus mengganggu kegiatan sehari-hari kami ya, Fadila. Iya Bu, saya maunya sih juga kayak gitu ya Bu ya. Baik, saya mengerti. Sebelum kita mencari jalan keluarnya, Ibu itu ingin mengenal lebih jauh tentang diri kamu terlebih dahulu. Apa yang kamu minati, terus kemampuan kamu, dan hal-hal yang menjadi kekuatan dari kamu. Dengan begitu, kita bisa melihat pilihan yang paling sesuai untuk kamu. Itu apakah kamu bersedia untuk melanjutkan ini? Bersedia Bu. Nah, sekarang kita coba mengenal diri kamu lebih dalam ya. Ibu ingin melihat potensi yang Fadila miliki supaya keputusan nanti berdasarkan kemampuan dan minatnya Fadila, bukan hanya karena tekanan dari keadaan. Ibu, kalau bicara tentang pelajaran di sekolah, itu mata pelajaran apa yang paling Fadila sukai? Aku tuh suka pelajaran bahasa Indonesia, ekonomi, sama sosiologi Bu. Berarti kamu lebih menikmati pelajaran yang berkaitan dengan bahasa, interaksi sosial, dan pemahaman kehidupan masyarakat. Seperti itu ya, Fadila. Iya Bu, itu jadi lebih mudah paham itu kalau soal pelajaran ini. Apa yang membuat kamu menyukai pelajaran-pelajaran ini? Soalnya aku suka kalau disuruh diskusi gitu Bu. Terus presentasi, baca materi, terus menganalisis kasus gitu lah Bu. Menarik ya, berarti kamu ini menikmati kegiatan berpikir, berdiskusi, menyampaikan pendapat juga, seperti itu ya Fadila. Iya Bu, aku senang kalau ngomong kayak gitu. Baik. Bagaimana dengan pelajaran lain seperti matematika, fisika, kimia, seperti itu? Apakah kamu lebih suka Matematika masih bisa lah ya Bu ya. Tapi kalau fisika sama kimia tuh kayak itu agak kesulitan lah ya Bu ya. Jadi saya mengerti, bukan berarti nggak bisa, tapi kamu merasa tidak itu bukan yang paling kuat atau yang paling kamu minati. Iya Bu, betul. Nilai yang biasanya paling bagus ini dan stabil itu dari apa? Contohnya bahasa Indonesia sama ekonomi. Terus kadang sosiologi juga bagus ya Bu. Itu menunjukkan ada kemampuan yang cukup konsisten ya di bidang tersebut. Iya. Selain dari akademik nih, itu juga ingin tahu kegiatan di luar pelajaran. Di sekolah itu kamu aktif di kegiatan apa? Enggak ekstrakurikuler apa? Saya ikut organisasi Bu. Kadang bantu acara sekolah, terus suka jadi MC kalau di kelas gitu Bu. Berarti kamu ini cukup percaya diri tampil di depan ya, di depan banyak orang. Ya awalnya pasti grogi ya Bu ya, tapi lama-lama aku kebiasa. Itu tuh hal yang baik Fadila. Banyak orang yang punya kemampuan, tapi belum tentu tampil itu belum tentu berani gitu. Kamu tuh udah menunjukkan dirinya untuk belajar tampil di depan banyak orang, dan kalau gitu kan. Ya sih Bu. Kalau teman-teman biasanya mengenal kamu tuh sebagai pribadi seperti apa? Kalau kata teman saya tuh aku udah diajak ngobrol gitu orangnya, terus suka bantu teman dan kalau ada masalah tuh mereka kadang suka cerita ke saya gitu Bu. Kamu tuh dipandang sebagai orang yang cukup terbuka, bisa mendengarkan dan nyaman diajak untuk ngobrol, berbicara, cerita gitu
ya gitu. Iya, yang mungkin gitu ya Bu ya. Saat teman bercerita tentang masalah, mereka bicara tentang masalah, bagaimana perasaanmu? Saya senang sih kalau bisa bantu, walaupun cuma udah dengerin cerita mereka gitu Bu. Positif adalah itu menunjukkan bahwa kamu itu memiliki kepedulian dan empati terhadap orang lain. Iya Bu, saya memang suka kalau bisa membantu orang lain gitu, walaupun nggak seberapa ya Bu ya. Kalau suatu hari kamu bekerja nanti, suasana kerja apa yang kamu bayangkan itu cocok untuk dilakukan? Aku maunya yang kerja yang punya ketemu orang gitu Bu, banyak ngobrol, bisa bantu orang, atau kerja di kantor tapi banyak interaksinya gitu Bu. Kalau kamu tuh cenderung menyukai pekerjaan yang dinamis, kayak komunikasinya, dan berhubungan dengan orang lain. Iya Bu. Sejauh ini Ibu menangkapnya bahwa kamu tuh memiliki beberapa kekuatan Nadila. Kayak kamu tuh cukup komunikatif, kamu tuh juga nyaman untuk tampil di depan. Kemudian kamu tuh suka untuk berdiskusi, kemudian peduli terhadap orang lain, dan memiliki kemampuan baik di bidang sosial serta dalam bidang bahasa. Nah, apakah menurut gambaran itu tuh sesuai dengan diri kamu? Iya Bu, saya merasa itu tuh udah sesuai sama saya. Ini penting karena semakin kamu mengenal diri kamu ya Fadila, semakin mudah untuk menentukan langkah kamu untuk kedepannya. Gitu ya. Iya Bu, saya baru sadar juga kalau ternyata saya tuh punya kelebihan seperti itu. Ya, kadang-kadang seseorang yang punya potensi tetapi belum sempat melihat dengan jelas, hari ini kita mulai melihat itu bersama-sama. Iya Bu. Setelah kita melihat sisi diri, berikutnya kita akan membahas faktor luar yang mempengaruhi keputusan dari kamu ini apabila seperti tadi keluarga, kemudian ekonomi, itu adalah kemudian harapan dari orang tua. Dengan begitu gambaran masalahnya itu akan lebih lengkap. Begitu Fadila. Kami tadi menyampaikan bahwa orang tua itu berharap kamu cepat bekerja setelah lulus dari sekolah. Menurutmu alasan utama orang tua berpikir seperti itu apa ya? Karena menurut keluarga Bu, orang tua bilang kalau aku tuh kerja itu hasilnya bisa bantu orang di rumah. Keinginan orang tua itu bukan semata-mata melarang kuliah ya berarti Fadila, tetapi lebih karena memikirkan kebutuhan keluarga saat ini. Iya Bu, saya tahu mereka tuh capek kerja cari uang gitu. Ibu mendengar kamu cukup memahami perjuangan kedua orang tua kamu ya, Fatima. Iya Bu, kan aku juga kayak ngerasa kasihan ya Bu sama orang tua. Itu menunjukkan kamu itu memiliki kepedulian ya kepada keluarga, terutama kedua orang tua kamu yang Fatima. Iya Bu, saya nggak mau bilang anak yang egois begitu. Kamu khawatir jika menyampaikan keinginan kuliah kamu ini nanti dianggap hanya memikirkan diri sendiri, dianggap egois, begitu. Boleh ibu tahu pekerjaan dari orang tua pada saat ini itu apa? Kalau kamu nyaman untuk menceritakan, privasi juga nggak apa-apa. Ya saya itu kerjanya serabutan Bu. Kadang ada panggilan kerja, kadang enggak. Terus ibu itu cuma jualan kecil-kecilan sih Bu di rumah. Ya berarti pemasukan keluarga itu kadang nggak tetap ya. Iya Bu, makanya saya juga mikir kalau
kuliah nanti biayanya gimana gitu, uang rencananya gitu. Ibu bukan itu bukan hanya orang tua yang memikirkan biaya, kamu juga ikut memikirkan akan hal itu. Ya Bu, saya takut jadi beban orang tua Bu. Perasaan takut menjadi beban itu cukup kuat dalam diri kamu yang kedua. Iya Bu. Selain soal ekonomi, apakah ada alasan lain dari orang tua, misalnya kayak keamanan kerja, kebiasaan keluarga, atau pandangan tertentu tentang kuliah, seperti itu? Mungkin karena di keluarga saya itu belum ada yang kuliah ya Bu. Jadi orang tua saya itu lebih mikir yang penting kerja dulu aja ya gitu. Jadi pengalaman keluarga itu juga mempengaruhi cara pandang mereka ya. Kayak karena belum banyak contoh kuliah di lingkungan keluarganya Fadila. Ya Bu, kayak gitu. Makanya bekerja itu terasa lebih pasti dan dekat. Ya, bekerja itu lebih pasti, dapat uang yang Fadila, terus cepat, cepat juga. Selama ini apakah orang tua Fadila itu pernah mengatakan tidak boleh kuliah tidak boleh kuliah sama sekali gitu, benar-benar melarang Fadila? Ya enggak sih Bu, nggak sampai kayak gitu ngomongnya. Tapi mereka bilang tuh kalau mau kuliah nanti aja gitu. Sekarang nanti kerja dulu gitu. Baik, jadi pintu kuliah itu sebenarnya belum tertutup sepenuhnya ya Fadila. Hanya waktunya yang berbeda menurut orang tua Fadila. Jadi disuruh bekerja dulu, gitu, langsung bekerja. Saat orang tua menyampaikan hal itu, bagaimana biasanya Fadila itu untuk merespon balik orang tuanya Fadila? Aku paling cuma bisa diem ya Bu, cuma bisa pulang cuma iya aja gitu. Jadi selama ini kamu belum benar-benar menyampaikan isi pikiran kamu secara mendalam kepada kedua orang tua kamu. Iya Bu, saya takut kalau nanti bicara malah jadi debat sama orang tua saya. Kalau kamu memilih dia untuk menghindari konflik, Iya Bu. itu bisa dipahami. Banyak anak memilih untuk dia karena ingin menjaga suasana rumah tetap tenang, tak rukun, tak damai. Iya Bu. Selain orang tua, apakah ada orang lain yang mendukung kamu untuk kuliah? Kakak sepupu saya sih Bu yang dulu katanya kalau saya niat nanti bisa cari beasiswa Bu. Ya. Menarik ya, berarti ada orang di sekitarmu yang melihat peluang lain. Iya Bu. Sejauh ini ibu menangkapnya bahwa faktor luar yang mempengaruhi keputusan itu ada beberapa hal, seperti yang pertama kondisi ekonomi dari keluarga Fadila ya. Kemudian ada harapan orang tua agar Fadila ini untuk segera membantu keluarga yaitu dengan bekerja ya. Terus kurangi informasi tentang kuliah. Selanjutnya kekhawatiran dari Fadila sendiri kalau aku menjadi beban keluarga begitu ya. Apakah itu sesuai dengan keadaanmu Fadila? Iya Bu, itu semuanya Cukup sesuai ya. sesuai. Baik, dengan memahami faktor-faktor ini, kita ini jadi tahu bahwa masalahnya Fadila ini cukup kompleks dan bukan hal sepele, bukan hal simpel. Namun justru karena sudah jelas, kita bisa mulai mencari jalan keluarnya satu persatu ya Fadila. Iya Bu, saya mulai merasa lebih jelas sekarang. Ya, tadi kita kan sudah melihat dari sisi penting, dari sisi diri kamu, dari sisi lingkungan dari kamu yang Fadila.
sekarang ibu ingin membantu menyusun gambaran masalah kamu secara lebih jelas supaya kamu tidak merasa semuanya itu bercampur di kepala Fadila. Ibu dari pembicaraan kita itu ibu melihat bahwa kamu memiliki minat di bidang sosial, komunikasi, serta diskusi, juga berdiskusi gitu, nyaman membantu orang lain, dan cukup baik di pelajaran seperti bahasa Indonesia, ekonomi, sosiologi, begitu ya Fadila. Dengan ibu. Nah, di sisi lain, keluarganya Fadila ini sedang menghadapi pertimbangan ekonomi, gitu ya. Sehingga orang tuanya berharap bahwa Fadila habis lulus ini untuk segera bekerja agar bisa membantu keadaan dari keluarganya Fadila, membantu lah. Ya Bu, saya juga baru sadar ternyata memang seperti itu ya. Jadi inti persoalannya Fadila ini bukan karena Fadila ini tidak punya tujuan atau karena malas belajar atau persoalan belajar itu ya Fadila. Jadi persoalan utamanya adalah ada dua kebutuhan yang penting yang sedang bertemu di situasinya Fadila. Ada cita-cita Fadila untuk berkembang dan kebutuhan dari keluarga Fadila saat ini. Iya Bu. Saya baru sadar ternyata memang seperti itu ya. Bagaimana perasaan Fadila saat mendengar penjelasan itu? Saya agak lega sih Bu, soalnya selama ini saya merasa saya yang salah karena bingung terus. Jadi selama ini kamu sempat menyalahkan diri sendiri karena belum bisa menentukan pilihan. Iya Bu, saya merasa kenapa aku nggak bisa seperti teman-teman yang sudah yakin ya. Setiap orang itu punya situasi yang berbeda Fadila. Jadi tidak adil kalau kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Temanmu itu mungkin tidak menghadapi pertimbangan yang sama seperti Fadila alami, kan? Ya Bu, saya sering lupa kalau kadang orang itu emang beda-beda ya Bu ya. Ya, permasalahan itu juga tidak perlu sama dengan orang lain. Yang penting sesuai keadaan kamu dan kemampuan dari diri kamu sendiri. Iya Bu. Ibu juga melihat satu hal yang positif dari diri kamu. Meskipun bingung, kamu tuh tetap memikirkan masa depan. Jadi kamu tuh tetap ada tujuan untuk masa depan kamu. Kemudian kamu juga peduli sama keluarga. Itu tuh tanda bahwa kamu orangnya tuh bertanggung jawab Fadila. Bu, saya jadi lebih tenang sih dengarnya. Sama-sama. Kadang seseorang hanya perlu dibantu melihat dirinya dengan lebih objektif Fadila. Sekarang kalau diminta menyebutkan inti masalahmu dalam satu kalimat, menurutmu bagaimana? Aku ingin kuliah dan mengembangkan diri, tapi bingung karena kondisi keluarga belum mendukung sepenuhnya Bu. Berarti sangat baik. Kamu sudah bisa menyampaikan inti persoalan masalah ini dengan jelas. Itu langkah yang penting dalam konsep ini. Ketika masalah ini sudah jelas, biasanya jalan keluar juga mulai dari dicari. Sebelumnya masalah ini terasa seperti benang kusut ya. Bingung. Sekarang mulai kesekat ujungnya, mulai rapi, begitu ya Fadila. Iya Bu, rasanya memang lebih ringan sekarang Bu. Bagus. Setelah kita mulai menimbang beberapa pilihan yang mungkin bisa kamu ambil tanpa harus terburu-buru memutuskan hari ini. Mas dapat melihat beberapa pilihan yang mungkin bisa kamu ambil. Tujuannya ini bukan memaksa memilih sekarang, tetapi supaya kamu punya gambaran yang lebih luas. Itu ya benar. Kadang saat seseorang itu bingung, dia tuh merasa pilihannya itu hanya satu, gitu ya benar. Atau hanya dua, seperti kayak gitu. Padahal seringkali ada beberapa
merasa cuma ada dua gitu, kerja atau enggak kuliah. Ya, kita mulai dari pilihan pertama, yaitu langsung bekerja setelah lulus. Menurutmu apa keuntungan dari pilihan itu? Ya kalau kerja pastinya bisa bantu orang tua dan punya penghasilan sendiri kan ya Bu. Jadi keuntungan utamanya itu adalah meringankan beban keluarga dan mulai mandiri secara finansial, ya Fadila. Iya Bu. Selain itu, adakah keuntungan lain? Mungkin aku juga bisa dapat pengalaman ya Bu ya dari kerja itu. Betul, pengalaman kerja itu juga bertambah ya. Sekarang menurutmu apa tantangan atau kekurangan jika langsung bekerja? Takut capek ya Bu kalau kerja itu, terus akhirnya tidak jadi kuliah. Ada kekhawatiran agar rencana kuliah itu akan tertunda terus ya, atau bahkan tidak terlaksana. Kekhawatiran itu tuh realistis sebenarnya, karena beberapa orang itu memang akhirnya sulit kembali belajar setelah sibuk bekerja, jadi itu udah fokus bekerja. Sekarang itu kita lihat pilihan kedua, yaitu langsung kuliah setelah lulus. Menurut Fadila, apa keuntungan dari pilihan itu? Pastinya saya bisa belajar ya Bu ya, terus mengejar cita-cita dan lebih dekat ke pekerjaan yang aku pengen gitu loh Bu. Nah, jadi kuliah itu terasa sebagai jalan menuju impianmu dan peluang kerja itu lebih sesuai dengan pilihan kamu ya. Gitu. Apa tantangan dari pilihan ini? Pastinya pertama biaya ya Bu ya, itu yang pasti Bu. Saya takut memberatkan orang tua saya Bu. Jadi hambatan terbesar yang kamu berikan itu adalah dari biaya, potensi keluarga, gitu ya. Iya Bu. Tapi sekarang kita lihat pilihan ketiga, yaitu kuliah sambil mencari dukungan biaya kedua. Misalnya beasiswa, KIP kuliah. Jadi di kuliah itu ada KIP kuliah atau kerja paruh waktu. Gitu. Pernah terpikir nggak hal-hal ini? Pernah Bu, tapi aku tuh belum tahu gitu loh cara dan aku tidak mampu menjalaninya Bu. Jadi sebenarnya pilihan itu tuh menarik ya dari kamu, terpikirkan juga ya. Hanya saja merasa belum jelas, menakutkan karena kamu kurang informasi akan hal-hal itu. Jadi wajar merasa ragu terhadap hal-hal yang belum kita kenal ya kedua. Kalau dari tiga pilihan tadi, mana yang paling mendapat keinginan dari hati Fadila saat ini? Kalau begitu kecil ya Bu, saya ingin kuliah Bu. Tapi kalau bisa sambil cari cara supaya tidak terlalu membebani orang tua itu loh, Bu. Jadi pilihan terdalamnya Fadila itu tetap ingin kuliah ya, namun dengan cara yang realistis dan tetap mempertimbangkan keluarga. Itu jawaban yang matang Fadila. Kamu tuh tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga keadaan dari keluarganya kamu. Yang Bu, pasti Bu. Dari penilaian ibu ini, pilihan yang kamu sampaikan ini cukup sejalan dengan hasil pembahasan kita sebelumnya. Kamu tuh punya minat belajar, potensi berkembang, dan cita-cita yang jelas. Karena itu mencari jalan agar tetap kuliah sambil realistis bisa menjadi opsi yang kuat, gitu ya. Ya Bu, saya jadi lebih yakin sedikit sih Bu. Bagus. Keyakinan itu tidak harus langsung besar. Kadang dimulai dari sedikit demi sedikit. Sampai di sini, apa yang paling kamu pelajari dari tahap menimbang pilihan tadi? Ya saya sadar Bu, ternyata saya masih punya pilihan lain, bukan cuma kerja aja Bu. Atau kuliah biasa aja gitu Bu. Nah, itu apa? Saat pikiran terbuka, Fadila, terhadap alternatif, beban biasanya berkurang. Oh iya, ya, ada pilihan
Baik, setelah ini kita akan membahas langkah-langkah realistis yang bisa kamu lakukan dari sekarang ya Fadila, supaya pilihan ini tidak hanya menjadi angan-angan dari Fadila. Iya Bu, sekarang saya lebih dedikasi Bu. Sekarang kita membuat langkah nyata agar keinginan Fadila ini tidak hanya berhenti di pikiran saja atau angan-angan saja. Dalam situasi seperti ini ya Fadila, seringkali seseorang merasa bingung karena tujuan itu ada, tapi langkah menuju ke sana itu belum terlihat gitu. Bagaimana caranya itu? Ketika langkah mulai jelas, biasanya hati juga lebih tenang. Iya Bu, saya juga merasa gitu. Kalau tujuanmu itu adalah tetap punya peluang kuliah tanpa mengabaikan keadaan keluarga, menurutmu langkah pertama yang paling mungkin untuk dilakukan itu apa? Mungkin yang pertama tuh aku cari informasi dulu ya tentang kampus dan beasiswa dulu. Ya, itu langkah yang bagus Fadila. Jadi bukan langsung takut soal biaya, tapi kamu juga mencari informasi alternatifnya gitu ya. Kadang yang membuat seseorang takut itu karena belum tahu jalannya. Setelah tahu informasi, itu kan rasa takut itu berkurang. Selain mencari informasi, kamu informasikan buat beasiswa, langkah keduanya itu apa? Saya harus tingkatin nilai juga ya Bu, supaya tuh peluang diterimanya itu juga lebih besar. Betul sekali sih, prestasi akademik itu juga modal penting. Jadi selama ini nilai turun sedikit karena pikiranmu itu terbagi. Kan? Jika pikiranmu itu mulai lebih tenang, kamu juga bisa lebih fokus untuk belajar. Ya Bu, saya juga ingin memperbaiki ini sih Bu. Langkah ketiganya itu apa pada menurut kamu untuk menyiapkan komunikasi dengan orang tua, bukan berdebat, tetapi berdiskusi dengan teman, bagaimana menurutmu? Ya Bu, saya memang belum pernah bicara serius dan baik-baik itu sama orang. Jadi selama ini pembicaraan itu masih singkat ya, belum terarah. Ya. Nanti kita bahas cara menangani kamu dengan baik ya. Iya. Ya, kita akan bahas ini di sesi berikutnya ya, Kadila. Sekarang kita masuk ke tahap menyesuaikan antara profesi dirimu dengan pilihan jurusan atau bidang yang mungkin cocok. Dalam pendekatan ini, keputusan akan lebih kuat jika sesuai dengan minat kemampuan dan kepribadian dari kebetulan. Nah, dari pembicaraan ini, Ibu melihat kamu cukup kuat di bidang komunikasi, di bidang sosial, suka membantu orang lain, gitu ya kan? Dan nyaman berbicara di depan orang. Apakah kamu setuju dengan gambaran ini? Ya Bu, saya juga merasa seperti itu. Biasanya orang yang melakukan seperti itu lebih berkembang di bidang yang banyak berhubungan dengan usia, pelayanan, organisasi, pendidikan, atau komunikasi. Kalau kita menyebutkan jurusan, yang pernah kamu pikirkan apa? Saya pernah kepikiran masuk ke bimbingan industri sibuk kayak ini, terus kalau kan psikologi sama manajemen sih Bu. Menarik ya ke jurusan itu. Memang masih sejalan dengan beberapa kemampuan yang kamu miliki. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama, bimbingan konseling. Menurutmu kenapa jurusan ini itu menarik? Ya karena saya suka Bu dengan cerita orang yang pengen bisa bantu mereka gitu Bu. Jadi kamu tertarik pada proses membantu orang berkembang dan menyelesaikan masalahnya. Itu setara dengan sifat peduli dan kemampuan yang bisa mendekatkan yang kamu ceritakan tadi. Yang kedua, psikologi. Apa yang membuatmu tertarik? Saya penasaran Bu, kenapa orang itu bisa punya sifat yang beda-beda, terus gimana memahami perasaan orang lain, itu sih Bu. Jadi, berarti kamu tertarik memahami perilaku manusia dan cara berpikirnya ya. Iya Bu.
itu juga cocok dengan rasa ingin tahu dan minatmu pada manusia. Ya. Yang ketiga manajemen. Kenapa jurusan itu masuk pertimbangan kamu? Ya karena dulu kalau atur, karena kan saya itu suka atur acara dulu atau bikin rencana kegiatan gitu dulu. Jadi kamu tertarik dengan pengorganisasian yang bekerja dengan sistem, ya? Itu juga terlihat saat kamu aktif di organisasi, ya, kerja bersama tim, seperti itu. Sampai di sini, Ibu melihat kamu memiliki beberapa hal, beberapa pilihan yang realistis, tidak terpaku pada satu jalan saja. Iya, Bu. Nah, dari 3 jurusan tadi, kalau mendengarkan suara hati kamu saat ini, mana yang paling akan kamu minati, ya, kamu buat semangat, kamu senang? Kita sama psikologis itu. Kita sama psikologi, ya. Jadi jurusan itu yang paling dekat dengan minat dari pribadi kamu. Iya dulu. Apa yang kamu rasakan saat membayangkan belajar di jurusan tersebut? Maksudnya senang ya Bu ya. Dan saya bisa menikmati gitu pengen kuliahnya. Ya, itu tanda penting apabila kita seseorang merasa antusias terhadap bidang tertentu, biasanya motivasi belajar itu juga lebih kuat. Gitu. Namun tentu keputusan akhir itu tetap mempertimbangkan kondisi kampus, biaya, lokasi, dan peluang masuknya. Jadi minat itu penting, tapi faktor realistis juga perlu dilihat, ya, Frida. Ya Bu, saya ngerti kok. Ya, kalau nanti ternyata pilihan pertama yang belum memungkinkan, apakah kamu sudah pertimbangkan pilihan kedua yang masih sejalan seperti itu? Ya bersedia Bu, yang penting masih sesuai dengan saya. Nah, jawaban itu fleksibel, ya, dan berpikir matang, ya. Jadi sementara ini kita bisa catat, ya, bahwa jurusan utama yang ingin kamu eksplorasi ini adalah ya, dan psikologi dengan pilihan cadangan lain yang masih sejalan, ya. Kalau misalnya seorang tahu minatnya, kalau benar-benar menyusun tindakan yang tepat dan jadwal agar rencana itu bergerak bukan hanya menjadi keinginan. Baik, Fadila, sekarang kita mulai memiliki gambaran minatmu dan beberapa pilihan jurusan yang sesuai. Tahap berikutnya adalah menyusun rencana tindakan supaya langkahmu ini lebih terarah. Kadang seseorang itu sudah tahu apa yang diinginkan, tapi tetap merasa bingung karena belum membuat rencana yang jelas, langkah-langkahnya bagaimana saat ada rencana. Itu biasanya hati itu terasa lebih mantap pastinya, kan? Ya Bu, saya bisa merasakannya sekarang. Bagus, kita buat rencana sederhana dan realistis dulu, ya. Tidak perlu terlalu berat. Langkah pertamanya ini kamu sudah menyebut tertarik pada BK dan psikologi. Menurutmu apa yang perlu kamu lakukan terkait dua pilihan jurusan ini? Cari jurusan, teman jurusannya itu ya Bu, cari tahu tentang jurusannya, pelajarannya apa, kampus mana yang ada, terus sama prospek kerjanya nanti kedepannya gimana. Baik, itu sangat baik lagi, lah. Jadi bukan hanya suka namanya, tetapi memahami isi dan peluangnya juga. Jadi langkah keduanya itu bagaimana dengan nilai sekolahmu saat ini? Saya harus lebih fokus ya Bu sama belajarnya, terutama karena kemarin tuh sempat turun nilai saya itu Bu, jadi aku harus fokusin lagi ke belajar. Jadi kamu tuh menyadari bahwa kondisi pikiran sekarang ini sempat mempengaruhi prestasi dan sekarang ingin memperbaikinya. Iya, Bu. Itu sikap yang cukup baik bagaimana. Nilai yang stabil akan membantu banyak jalur masuk kuliah seperti SNBP.
menurutmu apa waktu yang paling tepat untuk mulai berbicara tentang masalah ini kepada kedua orang tua kita? Mungkin akhir pekan nanti ya Bu, pas suasana rumah lagi santai gitu. Juga dan baik membicarakan hal ini itu memang sebaiknya itu saat-saat dimana suasana baik dan tepat gitu. Saat berbicara nanti sebaiknya fokus pada penjelasan itu yang tenang, keinginanmu, alasanmu, usaha yang akan kamu lakukan, bukan kayak memaksa atau membantah. Menurutmu apa kalimat pembuka yang nyaman untuk memulai pembicaraan dengan orang tua? Mungkin saya bilang kayak Ibu, saya aku mau ngomong apa mau ngobrol gitu soal rencana setelah lulus. Terus aku mau minta pendapat nih yang menyampaikan keinginan aku gitu ya. Kalimat itu sopan dan menunjukkan menghargai kaum kalian. Langkah keempat, kamu juga bisa mulai mencari informasi bantuan biaya seperti beasiswa, kuliah. Kalau kamu membawa informasi kontak ke orang tua kamu, biasanya itu lebih mudah melihat kemungkinan yang lain. Ya Bu, saya baru pikiran sebelum dengan Ibu sekarang. Sekarang Ibu rangkum rencana awalmu ya. Yang pertama, kamu mencari informasi jurusan BK dan psikologi. Kemudian yang kedua, kamu mencari kampus serta jalur masuk yang memungkinkan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki fokus belajar dan nilai akademis sekolah. Yang keempat itu mencari info beasiswa atau bantuan biaya. Berbicara baik-baik dengan orang tua di luar itu tepat juga. Yang itu jelas dari 5 langkah tadi itu, mana yang paling siap kamu mulai ini juga? Atau besok cari informasi jurusan sama kampus sudah lulus. Itu sangat bagus. Jadi mulailah dari hal yang bisa langsung kamu lakukan dalam waktu dekat ini. Itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Sebelum kita di sesi ini, Ibu ingin mengajak kamu melihat kembali proses yang sudah kita jalani. Tujuannya itu supaya kamu menyadari perkembangan yang terjadi selama pertemuan ini. Yang kedua, saat pertama kali datang ke ruang berbagi, bagaimana keadaan perasaan waktu itu? Saat pertama kali datang ke ruang BK tuh, aku tadi bingung ya, bingung banget. Terus rasanya kepalanya penuh sama takut mikir masa depannya gimana. Jadi saat datang tadi kamu merasa bingung, masih tertekan, pikiranmu juga masih penuh. Sekarang setelah kita berbicara cukup panjang, bagaimana keadaan saat ini? Sekarang ya jauh lebih tenang ya Bu. Terus saya juga merasa masalah saya itu ternyata masih bisa dicari jalan keluarnya gitu. Nah, jadi ada perubahan dari merasa buntu menjadi mulai melihat harapan dari arah itu. Menurutmu bagian pembicaraan tadi yang paling membantu kamu ini apa? Nah waktu Ibu jelasin kalau masalah aku tuh bukan karena aku malas atau gagal, tapi karena ada dua kebutuhan yang bertentangan itu bertabrakan terus pas bikin langkah-langkah tadi itu juga membantu banget sih Bu. Jadi pemahaman tentang inti masalah dan rencana tindakan ini menjadi bagian yang paling berarti bagi kamu ya. Iya. Dari sesi ini hal baru apa yang kamu sulitkan diri kamu sendiri kali ini? Saya jadi sadar Bu, ternyata aku tuh punya minat dan kemampuan juga ya Bu selama ini. Aku tuh cuma fokus ke masalahnya aja gitu Bu. Kamu mulai melihat bahwa diri itu memiliki potensi, bukan hanya masalah. Iya.
kesadaran tertinggi saat seorang yang mengalami kekuatannya, dia itu biasanya lebih siap menghadapi tantangan yang jadi dari skala 1 sampai 10, kalau tadi saat datang tingkat kebingunganmu ini mungkin berapa waktu awal ketemu? Mungkin di 69 ya Bu. Cukup, iya cukup membuat kebingungan kamu cukup tinggi ya. Sekarang setelah sesi ini tinggal menjadi berapa? Sekarang mungkin 4 sampai 5 ya Bu. Penurunan cukup besar ya Kak. Itu menunjukkan kamu sudah memperoleh kejelasan dan ketenangan lebih baik ya sekarang. Iya Bu, saya juga merasa kayak gitu. Apa hal yang tadi ingin kamu lakukan setelah keluar dari ruangan ini? Ya, aku mau mulai jadi program itu Bu, sama keputusannya, terus lebih semangat lagi buat belajarnya Bu. Terus berarti kamu pulang dari sesi ini bukan hanya membawa pikiran baru, tapi juga niat untuk bertindak. Iya Bu. Apakah masih ada hal yang mengganjal atau ingin kamu tanyakan sebelum kita pertemuan hari ini, atau ada hal yang ingin kamu lakukan kembali? Untuk sekarang sih nggak ada ya Bu. Aku rasa udah juga Senang dengan sama kita. Jadi kalau musim perumahan hari ini, kamu itu datang dengan kebingungan yang cukup besar dan cukup berat. Kemudian kamu berhasil menangani masalah dari masalah utama, melihat potensi diri kamu, menerima pilihan, menyusun awal, dan sekarang kamu merasa lebih tenang dan lebih tenang. Apakah rangkuman ini sesuai dengan Bu sesuatu. daripada karena hari ini atau setelah hari ini sudah hampir selesai, kita masuk ke tahapan merupakan sesi kedua hari ini ya Pak Dila. Ibu ingin menyatakan bahwa kamu sudah melakukan hal yang baik ini. Datang ke ruang kita, sebenarnya bercerita, dan mau melihat masalahmu dengan jujur. Itu bukan hal yang mudah ya Pak Dila. Ya Bu, aku juga mau ngucapin terima kasih sama Ibu. Ibu juga udah bersedia dengerin cerita aku dari awal sampai akhir ini lagi. Masih ada solusi gitu. Ya sama-sama Kak Bella. Nggak semua orang ini berani meminta bantuan saat sedang bingung atau sedang mengalami masalah ini. Kamu sudah mengambil langkah yang dewasa Kak Bella. Dalam sesi hari ini kita belum menyelesaikan semuanya sekaligus. Tetapi kita sudah membuat awal yang baik. Kadang perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil seperti ini. Ya Bu, saya juga merasa seperti itu. Baik, untuk beberapa hari ke depan, Ibu harap kamu fokus pada langkah-langkah yang sudah kita buat tadi ya. Tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus satu persatu saja. Jadi nggak sekaligus, jadi satu saja ya. Ya Bu, saya akan coba. Jika nanti pikiran cemas itu datang lagi, coba ingat bahwa kamu tuh sekarang sudah punya rencana. Kamu tidak sedang tidak diam di tempat. Kamu tuh sudah punya langkah. Kalau perasaan bingung itu muncul, kamu bisa menenangkan diri kamu dulu ya. Lalu lihat lagi daftar yang sudah kita susun. Kita melihat benar itu kamu catat ya. Itu bisa membantu pikiran itu kamu itu kembali berarah. Untuk pertemuan berikutnya, menurut Ibu kita membahas dua hal yang berbeda. Cara menyampaikan keinginan kamu kepada orang tua dan meninjau pilihan kampus atau jalur masuk yang sesuai untuk kamu. Bagaimana menurut Fadila sekarang? Ya Bu, aku setuju. Baik Fadila, sepertinya dari masuk seperti akan berdiri ya sebentar lagi ya. Ibu, kayaknya kalau itu udah mau masuk ya Bu. Ya, habis itu ada mata pelajaran apa? Bahasa Inggris Bu. Dari semangat berpikirnya ya, itu sudah cukup banyak, tapi jangan sampai jadi capek, lalu tidak lelah. Apalagi nanti kelasnya akan fokus gitu. Kalau nanti masih terasa kepikiran, itu
coba dengan relaksasi ya, tarik nafas pelan, kemudian tenangkan diri kamu, ya kan? Lalu fokus dulu ke pelajarannya sedang berjalan. Sudah mau dengerin cerita saya. Ya, sama-sama Kak Bira. Terima kasih juga karena kamu sudah percaya dan membuka hari ini. Aku juga minta maaf apabila dalam situasi kita hari ini ada kesalahan atau tindakan dari keputusan tadi itu menyinggung dunia material, Aku juga minta maaf ya Bu kalau misalnya saya apa dengan yang kalau lagi ada hal yang penting ditanyakan atau ditanyakan ini atau kamu belum tempat untuk kita belum bertanyakan sampai terbuka untuk kalian. Jangan segan untuk bertanya-tanya ya. Kapan kamu mau? Jangan seperti tadi kita menunjukkan. Misalnya kamu siap 10 kali lagi, nggak apa-apa, datang aja kan? Jadi kita semua kamu ya Kak. Company sedang berproses untuk kita. Jadi ada waktu ngambil kekuatan selanjutnya dan kemudian ya terus semangat tetap ya. Kan tidak ada ya. Kita dikatakan ya dulu saya nanti mau lanjut ke kelas selanjutnya. tetap semangat ya Kak ya. Fokus untuk belajar ya. Terima kasih Bu. Iya.